والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما توسله الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati Ketua Sidang dan Mukmur Al-Muqaddimah Ustaz Qasasi beserta pengurus yang lainnya, Ustaz Abbas Mamang, begitu juga para asatidzah yang antaranya Ustaz Haji Syafi'i sahabat, Ustaz Haji, Ustaz Abu Sibun, kemudian para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Yusuf Asnawi, Bapak Haji Ayat, Bapak Haji Naim, Bapak Haji Siraj, Bapak Haji Sanadirun, Bapak Yani, kemudian Bapak Yahya, Bapak Fatullah, Bapak Syukri, Haji Adianto, dan banyak dari para orang tua kita, para tokoh masyarakat yang lainnya. Begitu juga yang saya hormati para hujjah hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari-hari yang barakah ini kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia di Majelis yang istimewa di waktu yang barakah antara keluarga fajar sampai keluarga matahari. Maka insyaallah saya yakin kita lakukan ini juga jadi sebab Allah berikan banyak keberkahan dalam diri kita dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah berada di tanggal 10 di bulan Sya'ban. Kalau dalam hitungan bulan ada 30 hari, maka kalau sudah masuk 10 tinggal 20, berarti kurang lebih 20 hari lagi kita akan memasuki dan mendapatkan kemuliaan didatangi oleh tamu yang mulia, itulah bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mengkaji dari kitab Sunnah Taufiq dalam fasal yang menjelaskan tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Faslun yajibu shawmu shahri Ramadan ala kulli muslimin mukallafin wa la yasihhu min haidin wa nufasa'a ويجب عليهما القضاء ويجوز الفطر لمسافر سافر قصر وإن لم يشق عليه صوم ولمريض وحامل ومرضعة يشق عليهم مشقة
لا تحتمل الفطر ويجب عليهم القضاء يجب التبيين والتعيين في النية لكل يوم والإمساك عن الجماع والاستمناء والاستقاءة وعن الردة وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه وألا يجن ولو لحظة وألا يغمى عليه كل يوم ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق وكذا النصف الأخير من شعبان ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بالجماع فعليه الإثم والقضاء فورا وكفارة ظهار إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, fasal menjelaskan tentang bulan puasa atau berpuasa, khususnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena di dalam rukun Islam, apa yang pertama ya Pak? Rukun Islam mengucapkan dua kali syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wajib qamis mendirikan. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa apa ini? Berpuasa Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji atau umrah bagi yang mampu. Maka dalam rukun Islam tadi ada kalimat wasawmi Ramadan. Kalau bahasa Arabnya begitu dulu rukun Islam, wasawmi Ramadan. Jadi yang keempat ada rukun Islam, bukan puasa doang. Karena yang wajib puasa ada Ramadan. Maka kalimatnya wasawmi Ramadan, bukan saum doang. Ya. Kalau puasa doang, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Maka jelas kalimat dalam hadis Nabi wasawmi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Yajibu shawmu syahr Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Sekarang apa hukum berpuasa bagi orang Islam dan mukallaf? Yajibu shawmu syahr Ramadan ala kulli muslimin mukallafin. Wajib berpuasa syahr Ramadan di bulan Ramadan. Wajib berpuasa di bulan Ramadan. Berarti wajib puasanya sebulan atau berapa hari? Sebulan. Karena kalimatnya syahr. Yajibu shawmi syahri Ramadan. Wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kalau bulan isinya berapa hari? Bisa 29, bisa 30. Jadi perintah puasanya wajib sebulan, Pak. Ala kulli muslimin, bagi siapa? Bagi kulli muslim, setiap orang Islam. Kewajiban puasa Ramadan dituliskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma'nya para ulama. Ya, kalau Al-Qurannya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Kalau hadisnya apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadisnya. Ijma'nya apa? Kesepakatan ulama. Fayajibu. Maka dalam kitab ulama-ulama nyebutin kalimat ibarah atau ungkapan fayajibu,
maka wajib. Nah, ini berarti kesepakatan ulama. Dan kesepakatan ulama pasti mengikuti dalil Al-Quran dan hadis. Makanya urutannya nggak boleh dibalik. Jangan ijma' dulu baru Al-Quran dan hadis, enggak. Yang pertama Al-Quran, di bawahnya hadis, yang ketiga baru ijma'. Yang keempat ada ya kias itu kalau ya di dalam kitab misalnya nggak ada disebutin ulama mana nih pendapatnya, maka seorang ulama yang sudah orang alim yang sudah mumpuni di dalam ilmunya, khusus di dalam ilmu fikih, dia paham tentang usul fikih dan qawaid fikih, bisa mengambil satu hukum dengan mengkiaskan. Itu kias. Kias itu adalah menghukumi sesuatu setelah tidak ada ijma' ulama. Ya, sepakat ulama nggak ada, nah tinggal kita kiaskan. Seperti contoh, orang ketika lahir disunahkan kuping kanan kiri diapain kan? Ya, itu hadisnya ada. Adapun Rasulullah SAW ketika lahirnya Sayyidina Hasan dan Husain, maka Rasulullah yang mengazankan. Itu hadisnya. Kemudian kalau meninggal, kapan diazaninnya? Lagi di mana? Kubur. Kubur. Itu hadisnya nggak ada. Al-Quran nggak ada, hadisnya nggak ada. Kesepakatan ulama yang banyak pun nggak ada, sehingga ada ulama yang dari Imam Nawawi mengkiaskan. Kiasnya juga kita pakai pendapat ulama. Kayak Imam Nawawi mengkiaskan apa? Nyamain. Sebagaimana ketika lahir ke dunia diazanin dan diqomatin, maka ketika meninggalkan dunia pun diazanin dan diqomatin. Apa? Ketika lahir ke dunia baik diazanin diqomatin. Begitu juga ketika meninggalkan dunia dia disunahkan diazanin dan diqomatin. Itu hukum kias contohnya. Nah, jadi kalau perintah puasa Ramadan 3 ya. Al-kitab wa sunnah wal ijma' wa huwa al-ma'lum min ad-din bil darurah. Wajib bagi siapa tadi? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nah, ntar kita lihat ya Pak syarat-syaratnya. Ada yang muslim, ya udah. Syarat pertama ada muslim, yang kedua baligh. Berapa baligh itu? Udah baligh, udah mencapai. Baligh itu bahasa Arab balagha yablugu. Baligh sampai, artinya orang baligh itu udah sampai dalam batasan agama, dia hukumnya wajib melakukan kewajiban. Itu namanya baligh. Sampai dalam batasan-batasan yang diajarkan di dalam syariat untuk wajib melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya baligh ini jadi tanda. Ada berapa ya? Dalam kitab Safinatul Majah ayat alamatul bulugh thalatha. Tanda baligh ada 3. Ya. Laki dan perempuan. Laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun, berarti di atas 9 tahun laki perempuan. Alladzini talimani, yang keduanya udah mimpi. Jadi yang mimpi itu tanda balik bagi laki dan perempuan, bukan laki doang. Perempuan juga ngalamin mimpi. Misalnya yang perempuan udah 9 tahun, 9 tahun kelas berapa ya Pak? 7 kelas 1, 8 kelas 2, 9 kelas 3 ada gitu ya. Yang normalnya nih, ada juga kan yang sekolah belum masuk, waktu ini udah masuk duluan gitu. Yang belum tahu dulu gitu ya. Kalau ngikutin peraturan pemerintah nggak boleh ya, belum 7 tahun, masih 6 tahun udah masuk kelas 1 ya. Nih ya, jadi tanda balik yang pertama
laki dan perempuan, anak laki dan perempuan yang sudah berumur 9 tahun yang sudah mengalami mimpi apa Pak? Basah. Ingat ya? Belum 10 tahun udah. Ya. Saya kejadian aja itu. Mimpi Basah. kenapa ya? Karena memang basah. Begitu bangun, ada yang basah. Kalau biasa kan mimpi biasa aja kering kan gitu. Nah, ada tanda-tandanya. Laki dan perempuan. Ketika perempuan udah dia belum men nih. Yang perempuannya belum men, belum head. Tapi udah dapet tanda yang pertama itu tanda misalnya tadi udah mimpi, maka perempuan ini yang di atas umur 9 tahun dia udah balik. Perempuan baliknya mimpi juga. Kadang-kadang ada yang salah paham tuh, kan dia belum men. Tanya dulu. Kalau di atas 9 tahun dia udah mimpi basah tadi itu ya udah balik meskipun belum men. Ya. Mandi duluan pokoknya, mandi duluan terserah. Kalau duluan mimpi, berarti udah balik. Atau sebaliknya ini perempuan, nah, head, keluarnya darah di atas umur 9 tahun, baru umur 9 tahun, seminggu keluar darah. Ya, maka dikatakan darahnya darah head. Ya, dan ini contohnya tadi tuh, misalnya belum mimpi. Di atas 9 tahun tadi kan baru seminggu dan langsung head, ya berarti udah baliknya dengan terlebih dahulu dia head. Jadi salah satunya nih, mana duluan yang perempuan ngalamin, apakah mimpi duluan atau head duluan. Pokoknya salah satunya terjadi udah dikatakan balik. Kalau laki ada head ya? Ada men ya? Enggak. Nah, itu besok tapi kita bisa lihat Pak, di warteg, di warung-warung ada laki tapi men, buktinya dia makan. Dan kalau orang perempuan kan yang men head nggak boleh, haram berpuasa gitu. Jadi besok kalau kita pas lagi lihat kok ada kaki banyak banget lagi bulan Ramadan, masuk aja udah pakai pempes dulu ya, head udah pakai sempulan, udah pakai apa namanya softtek ya. Laki semua katanya makan ya. Ini balik terakhir nih, tanda balik ada 3, ada 1, 2, ada 3 tanda balik ini. Kalau laki dan perempuan enggak mimpi, atau di atas 9 tahun juga perempuan enggak head, gimana? Santai aja Pak, ada tandanya. Yang bingung baru kapan baliknya nih? Udah umur 14 tahun belum men, belum headnya anak, atau yang laki belum mimpi, maka dia tandanya pakai yang ketiga dengan berumur 15 tahun Pak, bukan 17 tahun ya. Kalau sahih 15 tahun itu pun tahunnya tahun Qamariyah. Nah biasanya kalau tahun nasional bulan Qamariyah itu duluan mana ya? Beda ya, hampir lumayan harinya itu ya. Mungkin dia udah umur 8,5 tahun, tapi ya dalam hitungan nasional 8,5 tahun kan 29, tapi sebenarnya kalau Qamariyah dia udah 9 tahun. Tinggal cari sendiri dia di kalender, sekarang enak nyari kalender Hijriah, aplikasi ya deh. Mau lihat ya kapan yang batas baliknya anak kita, nah itu tinggal kita lihat. Ini balik mukallaf, wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf. Bagi kalau orang kafir gimana? Nggak wajib, jelas. Fala yajibu 'ala al-kafir al-asli. Maka tidak wajib puasa Ramadan bagi orang kafir asli. Orang kafir ada yang asli Pak, berarti ada yang yang lebih berat, kafir yang palsu. Kafir asli itu apa? Yang kafir nggak pernah masuk Islam, yang masih kafir, itu namanya kafir asli. Tok.
Ada kafir yang ngantuk, yang nggak asli. Kenapa? Dia pernah Islam, kemudian keluar dari Islam, apa namanya itu? Murtad. Beda tuh namanya. Murtad posisinya orang kafir, tapi dia dulu pernah Islam. Beda itu hukumnya. Kalau orang kafir asli nggak wajib, karena memang dia nggak pernah masuk Islam. Berarti kan kalau nggak pernah masuk Islam, nggak tahu tentang perintah puasa Islam itu apa. Nah kalau yang satu lagi murtad, udah pernah Islam. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian murtad keluar dari Islam, maka gimana tuh hukumnya? Bagi orang murtad wajib berpuasa. Bagi orang murtad wajib, tapi belum selesai Pak, pendapat saya. Dengan syarat dia masuk Islam dulu. Dia wajib puasanya, orang yang murtad tadi itu wajib baginya puasa Ramadan. Enggak ada istilah gugur. Nah, di mana sih orang yang murtad kan kafir? Bisyarti ayyashhada, dengan syarat dia masuk Islam lagi. Nah, kalau dia ogah, nah ini dia bedanya Pak. Kalau dia ogah nggak mau masuk Islam lagi, maka dihitung hutang. Ya, seandainya dia selama kufur, selama murtad ada satu Ramadan yang namanya dia kafir kan, dia nggak puasa. Jadi kan syaratnya orang murtad puasa itu harus masuk Islam dulu. Kalau dia nggak mau masuk Islam, berarti kan ada satu bulan Ramadan yang dia tinggalkan, dan itu hukumnya wajib. Apa? Kalau dia udah masuk Islam nanti wajib mengqadha'nya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, jaga iman kita sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian sekali-kalinya mati, jangan sampai tuh mati kecuali dalam keadaan Islam, muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya, ada kafir asli, ada kafir ada asli yang memang kafir, nggak pernah masuk Islam. Kalau kafir yang palsu, dia bukan asli maksudnya, nah itu kafir yang disebut murtad. Karena dia pernah masuk Islam, maka wajib dia puasa. Tapi syaratnya masuk Islam dulu. Kalau dia nggak mau, jadi dihitung hutang. Dan wajib begitu nanti dia masuk Islam, wajib mengqadha. Berapa hari puasa yang dia nggak kerjain itu selama murtadnya, maka setelah dia masuk Islam, dia wajib mengqadhanya. Gimana Ustaz kalau nggak masuk Islam lagi sampai mati? Nah itu yang dikatakan hutang, yang nanti dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang, ya Allah. Wala yajibu ala, ada mukalaf itu balik, ada balik ya. Habis balik akil, tahu akil apa? Akil, kadang-kadang jadi istilah tuh akil dan boleh, mau yang mana duluan, boleh akil duluan, boleh. Karena ya dua-duanya harus ada. Balik akil boleh, akil balik. Itu satu paket istilah namanya mukallaf Pak. Kalau muslim beda ya syaratnya. Muslim tersendiri. Mukallaf isinya dua. Balik sama akil. Apa akil itu berakal, artinya tidak hilang akal. Maka kalau ada orang gila lagi di pinggiran di bulan Ramadan, lagi makan roti, bukan di sini, bukan Pak, bukan. Ya. Nanti bulan Ramadan ada lontang lantong loh, makan, mungkin makan nasi bungkus, nggak tahu dapat di mana dia, ada buka nanti di warung, ya. Jangan kita berhenti deketin tuh orang gila, puasa. Karena dia nggak wajib Pak. Kenapa tadi? Sebabnya dia nggak wajib karena hilang akalnya. Ya, gitu. Muslim syarat wajibnya Islam, balik. Ya, balik tadi itu udah balik. Yang harusnya ketiga, akil berakal. Kalau berakal, maka dia wajib berpuasa di bulan Ramadan. Jelas ya. Jadi kalau orang gila atau orang yang hilang akalnya tidak wajib berpuasa.
wa yalzamuhu al-qada'u ba'da ifaqatihi. Dan nanti orang yang gila itu, dia dulu pernah Islam, ya, orang Islam gila dah, na'udzubillah. Kenapa gilanya Pak? Udah ya, mungkin udah ngeluarin duit banyak, kagak tapi setelah bisa ya, alhamdulillah ya, bisa ya. Nah, begitu dia sembuh tuh, bawa obatin orang keluarganya dah, baik, normal. Nah itu yang dulu Ramadan dia tinggal ketika gila, gimana itu? Apakah wajib dia mengkodoknya atau enggak? Lihat-lihat dulu Pak. Majnun, kalau memang gilanya beneran, kadang-kadang jangan orang pura-pura gila, mau nusuk ulama udah ditangkap pura-pura. Ada polisi tuh begini, ada nggak kemarin zamannya tuh? Itu pasti ada terus Pak, model-model gitu kan. Kita udah baca, ya udah paham. Itu pura-pura gila. Nah, kalau memang gilanya beneran, artinya hilang akalnya beneran, karena ada yang sengaja, ada seperti ada mabok berhenti, itu kan namanya hilang akal juga. Ya, jadi hilang akal ini bisa gila, bisa karena minum khamar atau mabok-mabokan. Nah, kalau karena sebab minum khamar ataupun mabok-mabokan, maka begitu dia sadar nanti wajib mengkodoknya. Kalau yang tadi yang gila asli, nggak karena minum Pak, tapi karena apa tadi? Stres. Alhamdulillah dari. Kalau yang seperti itu, kalau gila asli bukan karena sebab mengkonsumsi minuman keras, maka tidak wajib mengkodoknya. Mudah-mudahan pada sehatnya akalnya. Minta disempurnakan akal, karena ketika disempurnakan akal, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Wala yajibu ala sabil, berarti kalau dikatakan wajib bagi orang yang sudah balik, laki perempuan, anak kecil gimana yang belum balik? Berarti kan nggak wajib, tetapi sunnah. Kenapa sunnahnya? Nabi perintahkan untuk orang tua mendidik anaknya, membiasakan melakukan kewajiban-kewajiban dari mulai sholat. Umur berapa? Hadisnya muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Umur 7, nah, jadi umur 7 tahun itu udah diajarin tentang sholat, tentang puasa Ramadan. Ya. Jadi kayak kita dulu dari kecil udah diajarin puasa, disuruh puasa. Orang tua kita puasa, teman kita puasa, akhirnya kita puasa. Nah itu puasa dengan anak kecil sunnah. Nah, sedangkan kalau kata Nabi kan kalau belum balik belum dicatat. Ngapain puasa? Ada lagi itu begitu kan? Ngapain anak saya suruh puasa? Emang belum dicatat juga. Pahalanya dikasih ke orang tuanya. Oh gitu, enak. Jadi untungnya pendidikan, ngajarin dia sholat, dapat pahala. Siapa dapat pahala? Orang tuanya. Ada hadis Nabi, rufi'al qalam an thalathin. Kata Nabi, tiga orang yang pena ini, catatan ini belum ditulis. Kalau dikerjain kebaikan belum ditulis pahala. Pahalanya sampai dikasih ke orang tuanya. Ya, atau dia melakukan dosa, belum melakukan kemaksiatan, belum dapat dosa. Tapi yang dosa siapa? Orang tuanya, anak didik. Gitu. Bisa dapat dua Pak, bisa enak dapat pahala, bisa agak enak rugi. Kenapa? Dapat dosanya. Makanya penting ya hadis ini dipahamin. Jadi kita didik anak kita dari kecil udah mulai benar-benar. Ini yang nggak benar jangan dikerjain. Kenapa? Dikerjain mah anak dia anak kecil Pak, nggak tahu apa-apaan. Tapi yang kena dosanya siapa? Orang tua. Kenapa? Nggak mendidiknya, nggak mencegahnya. Jadi alhamdulillah ya pendidikan, latihan puasa dari dulu. Kita puasanya berapa hari Pak?
Kalau dulu kita puasanya Pak masih kecil, bukanya sekarang udah jarang. Anak kecil itu udah makin kuat. Jarang yang buka zuhur, ya. Nah, kan full. Alhamdulillah ada peningkatan. Efek dari pendidikan yang dulu diterapkan kepada kita, anak-anak kita lebih kuat lagi. Karena jam 12 udah merengek, kata dulu tanggung. Udah tidur aja kan, tidur atau anak kamu jam 4. Ya. Nah, aku jam 4 Pak, bukannya pada telat katanya. Masih tadi jam 12. Ah, udah. Ambil nih. Wala yasihhu min haidin wa nufasa. Dan tidak sah puasa Ramadan dilakukan oleh dua orang ini. Sudah muslim, muslimah, balighah. Siapa? Min haidin, dari orang perempuan yang haid. Jadi ya, mungkin ya kalau sekarang ini enak dia bisa minum dan tidak boleh berpuasa kan? Dikasih keringanan ambil. Kalau seandainya contohnya begini, udah puasa dari pagi dari subuh, begitu jam 5 dia berasa apa? Berasa becek, masih muda, ya belum dipelur becek juga, berasa ya. Dibuka nggak taunya head, baru keluar darah, apa ya head, ya udah, misalnya terjadi deh ke istri kita atau istri-istri kalau kambing juga. Nah, ada tampang atau semuanya. Alhamdulillah, ngapain lagu-lagu. Nah, gimana itu? Jam 5 keluar, jam 9 atau dikit lagi maghrib, ada yang tinggal 10 menit lagi. Dicek nggak taunya head, ya udah berhenti, minum batalin. Udah tanggung 5 menit lagi, gue sedang gantinya ntar katanya. Nggak sah puasanya. Dan yang kedua, dia tidak menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih, kalau ada yang mudah-mudahan sih pada lancar-lancar aja ya. Kalau mau keluar ya mudah-mudahan keluarnya tengah hari pas lagi haus jam 12. Ya. Tapi misalnya keluarnya mau maghrib, jadi begitu juga. Puasa buka, karena dia keluar kan 5 menit sebelum maghrib atau 10 menit. Nggak boleh puasa, nggak ada kata-kata nah itu gimana? Allah Maha Adil. Dari segi puasanya itu Allah kasih pahala. Kalau bicara pahala, Allah nggak usah diajarin dah. Serahin aja udah. Inna Allah la yudhi'u imanakum ay a'malakum ay ibadatakum. Ini konsepnya hadis firmannya apa ayatnya? Inna Allah la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah kalian. Meskipun secara fikihnya dia batal, tapi secara pahala udah ada. Jelas kan? Jadi tadi ya bisa kita jelasin ke bini kita. Tapi mudah-mudahan lancar headnya semua. Dan karena orang yang head dan nifas ini, apa nifas ini? Kan dia namanya orang perempuan yang ngeluarin darah yang keluar sebulan sekali namanya haid. Nah kalau nifas keluarnya kapan? Setelah melahirkan. Habis? Melahirkan. Bener nih? Ngerasain Pak? Ini kita. Bukan darah yang keluar lagi ngelahirin, bukan. Setelah. Itu namanya damu tolak, itu bukan haid. Beda, lagi ngeluarin anak nih, ada darah, itu bukan nifas, begitu. Begitu anak udah keluar, ya rapi, bersih. Setelah itu ada yang keluar nggak tuh? Darah yang keluar setelah melahirkan, bukan bareng, setelah melahirkan namanya nifas. Maka orang ini disebut nufasa, orang yang nifas.
Dua orang ini yang haid dan nifas, dua perempuan ini, ketika lagi Ramadan dia beranak, melihat keluar nifasnya, maka haram, tidak boleh berbuat puasa. Tapi nanti kedua orang ini setelah selesai Ramadan wajib mengganti dan mengqadha'nya. Kalau puasa nggak dikerjain, tadi karena haid selesai Ramadan wajib diganti, wajib. Kalau sholat, Dikodok. ayo, ini kan kebiasaan ya, terjadi biasa, tapi gimana hukumnya? Kodok. Ini kita haid 3 hari, berapa hari tak biasa pasaran? 2 hari. Lihat dalam fikihnya itu. Seminggu kebiasaannya itu. Kebiasaan, namanya kebiasaan karena ada yang nggak biasa 3 hari dia nanti udah. Kan dia nggak sholat tuh Pak. Sama nggak hukumnya sama kalau dia nggak puasa wajib diganti Pak? Nanti. Kalau sholat wajib diganti kan? Di separuh-separuh deh Pak. Ada 2 pendapat ulama tuh. Ulama sebelah kiri mau sebelah kanan. Mau kiri ganti, enggak. Ini mana sweet ya? Tidak wajib. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Inna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah." Kami perempuan kalau haid ataupun nifas selesai haid nifasnya diperintahkan untuk menggantinya itu. Ganti apa ya? Puasa. Nah, nu'mar bi qada'i shaum. Kalau puasa kami kan haid selesai nanti Ramadan wajib mengganti. Wa la nu'mar bi qada'i shalah, tapi kami tidak diperintahkan mengganti sholat. Alhamdulillah, di kita kalau haid, udah nggak sholat dan nanti nggak perlu mengqadha'nya. Ini kan ilmu yang kayaknya biasa, tapi kalau nggak paham jadi bingung. Ini suruh qadha'. Qadha' pokoknya namanya ibadah rumah kerja ya, lo qadha' dah. Lo kerja aja tuh, lakunya galak banget ya. Sekarang juga, ya kan belum mati sebelum bayar utang itu. Kayak benar banget nggak tahunya kagak qadha'. Ya. Jadi kalau wajib qadha', kalau apa? Kalau sholat. Nah di sini tapi ini Pak, yang kadang-kadang teledor. Kalau ada waktu sholat yang teledor itu yang wajib diganti. Betul. Ini memang tanggal-tanggal dia keluarnya kan paham Pak? Bapak paham nggak kalau bini kapan keluar? Ada yang tahu yang kakak yang masa bodoh aja deh. Yang mau tahu kan karena sering ngobrol akhir bulan itu apa? Rawan kan tuh. Ya pertengahan macam-macam. Nah, seorang wanita ini dengerin dengerin. Ya. Jadi apa tadi? Sampai mana tadi? Nah, kalau ada waktu sholatnya teledor, misalnya nih, memang hari-hari ini antara 3 hari ini biasa keluar nih. Nah itu harus siap Pak. Apa? Misalnya udah tahu nih. Tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal berapa sekarang? Nasionalnya 9 Februari 10 Syakban. Tanggal 9-10 keluar biasanya nih. Zuhur jam 12 misalnya, kita ngomongin dah ya. Dia tahu tuh hari-hari yang rawan bisa saja keluar haidnya. Begitu zuhur azan sampai jam 12 lewat berapa ya? Orang sholat fardu berapa menit Pak? Kita nggak bicara flash ya, express bukan. Yang sedang yang normalnya berapa menit? 10 dah ya, 10 dah. Jam 12 lewat 10 Pak, berarti kan lewat 11 atau 12 harusnya. Kalau dah jam 12 lewat 15 kan udah selesai tuh. Udah lewat masa waktu kalau orang sholat selesai. Berapa menit tadi? 10. Jam 12 lewat sampai jam 12 lewat 15 dia belum sholat zuhur. Ini perempuan keburu keluar. Paham kan? Kan dia tahu tuh hari-hari rawan itu maksudnya waktu keluar. Makanya begitu zuhur langsung buru-buru, selesai begitu. Zuhurnya takut keluar sholat dah. Kalau dia sholat buru-buru aman Pak, nggak ada qadha'. Tapi begitu sampai jam 12 lewat 15
Belum sholat juga, cek jam 15, jam 12 lewat 20 keluar head maksudnya, maka dia harus mengqadha sholat apa tadi itu? Zuhur yang dia lalai. Ini termasuk bagian orang yang fawaidul lil musallin, perempuan yang lalai sholatnya ada. Kalau semestinya dia udah sholat, gara-gara dia tunda waktu sholatnya keburu men. Ya, dari segi wajib mengqadha yang itu Pak. Bukan mengqadha yang kalau darah udah keluar, bukan, sebelum keluar tadi itu. Kan semestinya bisa sholat dulu Pak. Jelas Pak? Jelas ya? Ya harus jelas kalau nyampein gini bingung. Ambil ruang ini, gue mau jelasin tadi. Bingung, gue mulai dari mana ya? Bingung tadi ini. Nonton aja dari YouTube-nya. Ya, jadi yang wajib dibayar qadha sholatnya ini perempuan yang haid kalau apa? Lalai. Apa lalainya tadi? Semestinya dia udah sholat duluan di awal waktu, malah dia tunda, keburu datang darahnya. Nah, itu yang tadi sholat di awal waktu dengan kerjain, maka itu jadi utang zuhur. Jelas? Tiga contoh yang lain juga gitu. Asar misalnya, asar itu apa ya? Nampak daya, nampak azan. Kan zuhur belum keluar juga tuh. Makanya tuh, kalau hari-hari rawan, sholatnya di awal waktu. Zuhur nggak keluar, takutnya asar keluarnya. Nah, asar, azan selesai, sholat langsung ya, sholat di rumah. Ya, terus mesti begitu. Kalau ingat sholat, begitu udah jam 3:30 atau jam 4 kurang 15 kan gitu. Dari waktu asar udah lewat 15 menit. Dicek, nggak taunya berasa keluar head. Nah itu tadi sama Pak. Berarti dia punya utang apa? Zuhur biasa, asar doang. Kalau zuhur kan tadi udah bayar dia. Sampai akhir zuhur tuh emang nggak keluar di sholat. Jelas ya? Nah, itu kalau dia kelewat lalai dari sholat yang dia dapetin di waktu itu namanya sholat yang wajib diqadha. Kadang-kadang ada yang pahamnya salah. Pokoknya namanya head itu keluarnya 1:30. Kan udah selesai jam 10 menit tadi, udah lewat 1:30. Nah berarti qadha saya nggak sholat. Zuhur nggak sholat, harus dia mengqadha. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kesehatan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Kalau kita minta disampaikan umur sampai bulan Ramadan, berarti maknanya apa? Ya Allah, jangan kau matikan kami dulu. Jangan kau matikan kami sampai kami mendapati bulan Ramadan. 1 bulan, selama 1 bulan kita minta panjang umur lagi, perpanjang lagi, dan seterusnya. Ya, saya mohon maaf seandainya dalam kalimat kata-kata dan sedikit mengajar ada yang kurang berkenan. Nah, saya mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Jami Al-Qadimah dan para asatidz serta para jamaah semua yang telah menghadiri setiap pengajian Ahad subuh. Tadinya Ahad kedua, jadi dirubah sekarang. Jadi kali Ahad pertama jadi Ahad kedua. Ahad pertamanya di Musola Al-Iman Center. Ya. Nah, ini ada mutawakufan. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya kepada pengurus yang memberikan segala sesuatunya dan kehadiran daripada bapak-bapak sekalian. Yakinlah selesai Ramadan nanti bulan Syawal dibuka lagi, rajin lagi kita ngaji. Insyaallah sampai mati kita ngaji, sampai meninggal kita duduk di majelis ilmu. Nah, terasa ilmu kita manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين من هم الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.